salju lagi ya. Kemarin kan sempat suhu menghangat, tapi sekarang suhunya kembali mendingin ya. Suhunya sekarang itu kalau malam sampai -10 sampai -20 nanti ya, bakalan sampai separah itu kah? Kita lihat. Aduh, sebenarnya saya tadinya mau bikin video ini ya, bikin video apa namanya, pemandangan ini di jalanan, tapi saya lupa bawa apa namanya, alat buat nempelin di mobilnya, di kacanya. Jadinya ya saya cuma punya yang ini, ya udah balik begini aja deh, karena posisinya nggak betul ya kalau saya mau kasih lihat jalanan, padahal lumayan bagus ya suasananya, salju gitu, lagi turun salju di belakang. Nah, saya mau cerita kali ini tentang kerjaan ya. Saya cerita di vlog sebelumnya itu ada cerita tentang minggu kemarin waktu saya kerja suruh bersihin ruang bawah tanah ya, saya kan cerita itu ya. Dan saya kerja sama teman saya yang orang Rusia, yang kerjanya bagus banget, rapi, bersih, detail banget gitu ya. Sampai kalau bersihin itu sampai dia angkat mesin cuci, dia geser-geser, padahal beratnya minta ampun, tapi dia benar-benar kerjanya nggak kaleng-kaleng ya, nggak asal-asalan gitu ya kerjanya. Terus 2 kali kan, saya hari Selasa sama hari Kamis kerja sama dia. Ya udah, saya pikir udah selesai, udah kan hari Jumat saya kerja di tempat lain, di bagian yang lain. Tapi selesai kerja saya di ruang ganti baju, saya ketemu sama pimpinan saya. Ya di situ tempat ganti baju kan, pimpinan sering masuk dan sering nempelin pengumuman gitu ya, atau apa gitu yang harus dia sampaikan ke para bawahannya ya, para babu-babu. Nah, saya ketemu sama beliau, dan saya aneh kalau ngomong beliau karena dia masih muda sebenarnya ya, masih dia umurnya jauh ya. Kita kan babu-babu tuh umurnya kebanyakan di atas 40 tahun ya, di atas 50, ada yang di atas 60 umurnya, tapi dia tuh baru umur 20-an kayaknya. Cuma kan dia berpendidikan, dia punya kualifikasi untuk menjadi seorang pemimpin di situ ya. Ada atasannya lagi, yang lebih di atasnya lagi, pimpinan wilayah itu juga masih muda ya. Yang waktu saya dipanggil itu ke kantornya karena masalah video itu kan, karena secari kertas ini ada apa ya di sini, oh ada sepeda. Nah, itu saya sama pimpinan itu juga saya lihat ya masih muda banget. Aduh, itu lewatin aja sih, kenapa sih itu orang ya di depan saya ya, ada sepeda tapi dia nggak mau lewatin. Dia takut ya. Tidak semua pengendara seperti ibu ini yang suka ngebut dan... Oke, lanjut lagi ceritanya. Saya kok jadi ngaco ya. Nah, terus di situ pimpinan saya waktu saya ketemu sama yang perempuan nih ya, yang atasan saya, di atas saya, dia ngomong sama saya, wah, Anda ini kerjanya bagus sekali, yang ruang bawah tanah itu jadi berubah banget, yang tadinya kotor 10 tahun nggak ada yang menyentuh, nggak ada yang bersihin, sekarang sudah kinclong. Dia bilang terima kasih untuk kerja keras Anda. Saya bilang ya terima kasih juga. Saya bilang sama-sama, senang hati saya bisa bekerja dengan baik, itu sesuatu kepuasan ya kalau kita bisa melakukan tugas kita dengan sebaik-baiknya kan. Nah, tapi kan sebetulnya itu bukan saya ya, karena kalau saya sendiri yang ngerjain gitu, saya kan cenderung kalau kerja tuh ya salah-salahan lah gitu ya. Karena bosnya juga bilang ya cuma
ini aja bersihin sarang laba-laba di atas sama disapu-sapu lagi gitu doang kan. Terus ya pintunya kalau bisa dibersihin nggak bisa, kalau nggak bisa hilang kotorannya ya udah gitu kan. Ternyata itu teman saya kerjanya ya bener-bener gitu ya, full detail gitu ya, aduh sampai kinclong betul. Nah dipel gitu kan, tapi kita kerja berdua kan, kerja sama-sama. Saya bilang ya itu karena yang satu lagi tuh, karena dia tuh kerjanya bagus, kayaknya dia juga muji saya si teman saya itu, makanya si bos itu juga sama saya ngomong begitu kan, kayaknya dia senang juga sama saya si teman saya itu kan. Ya kita sama-sama saling sesama rekan kerja, kita lihat kalau kerjanya bagus kan kita puji juga kali ya di depan atasan gitu ya. Nah udah ketemu sama saya, ngomong secara langsung, dia atasan memuji hasil pekerjaan saya. Terus saya pikir udah kan. Nah besoknya saya minggu depannya hari Seninnya saya masuk kerja, ternyata di ruang ganti itu, di lemari saya ditempelin sama pimpinan saya, tempelin kertas penghargaan gitu, kayak kertas, dia bilang terima kasih banyak gitu ya untuk pekerjaan Anda yang luar biasa, bersih sekali, saya senang sekali. Tahu nggak, itu kan ruang ganti kan bukan cuma saya yang ganti baju, itu semua yang kerja kan kebanyakan kan, saya ngeri juga di sini. Kebanyakan kan pada ganti di situ. Saya datang itu kan udah sore ya, jadi dari pagi tuh mungkin dari tempel, saya nggak tahu kapan ditempelnya itu ya sama bos. Nah terus ya saya langsung copot ya, karena saya takut, bukan takut apa-apa, tau nggak, namanya teman-teman kerja kan ya, kalau kita bikin kesalahan teman-teman kerja itu pada seneng kan. Apalagi kalau kita terancam bakal diberhentiin gitu ya, kayaknya kita bukannya apa ya, tapi ya wajar lah gitu ya, namanya kalau pekerjaan kan biasanya bersaing ya, persaingan sehat maupun tidak sehat, tapi kan namanya dunia kerja kan penuh persaingan, penuh intrik kan ya. Nah terus saya nggak enak dong sama teman-teman saya yang lain ya, teman-teman saya yang lain takutnya pada apa namanya, pada ya bukannya iri, tapi bagaimana ya namanya, saya baru kan situ ya. Dan saya baru, terus ya namanya karyawan baru kan, kita nggak tahu ya, walaupun teman-teman kita yang lain di depan kita manis gitu kan, belum tentu juga kan di belakang gitu ya. Nah terus saya sama pimpinan saya disuruh ngajarin karyawan baru gitu. Nah biasanya kan yang udah lama ya yang harus ngajarin karyawan baru gitu. Terus hari Senin itu jadwal kerja saya yang harusnya kerja pagi diganti kerja siang, karena supaya saya bisa ngajarin yang orang baru yang bakalan masuk kerja di situ gitu. Nah terus teman saya yang ditukar sama saya kan dia senior saya tuh, dulu waktu saya baru masuk kerja di situ kan setahun yang lalu, dia yang ngajarin saya. Dia nggak seneng dong, dia bilang ya kenapa harus diganti gitu kan, maksudnya kan dia juga lebih berhak gitu, lebih bisa, lebih senior, lebih tahu, lebih berpengalaman kan, kenapa harus sama saya gitu loh yang baru. Terus aduh saya nggak enak juga, tapi gimana ya, namanya kalau dikasih tugas sama atasan ya kita nurut aja kan. Saya disuruh ya udah, saya bilang ya udah tukeran gitu kan, disuruh ngajarin ya saya ajarin, yang saya bisa apa saya kerjain kan sesuai perintah pimpinan kan. Kalau saya prinsipnya saya sebagai orang kerja kan begitu ya. Ternyata ya namanya orang kerja nggak semua gitu begitu, kadang-kadang banyak yang suka melawan gitu sama pimpinan. Makanya saya ngerti sih kalau kita sebagai pimpinan terus bawahan kita banyak melawan kan nggak senang juga ya, namanya orang kerja tuh ya nurut aja lah disuruh apa gitu kan, kecuali disuruh macem-macem ya. Nah
ternyata saya akhir-akhir ini tuh saya sering dapat tugas harus ngajarin yang baru masuk gitu. Nah mungkin dari sini terus ditambah sama pengumuman atau kertas penghargaan yang ditempel sama pimpinan saya dan dibaca sama semua rekan-rekan saya yang lain, tentunya mereka merasa tidak aman dong sama saya. Mereka merasa terancam dong, ini orang baru tapi kok udah kayak yang disukai sama atasan gitu ya, dipuji gitu. Terus saya tulis dong sama atasan saya kirimin email, saya bilang terima kasih ya, saya bukannya nggak seneng gitu ya ditempelin begitu, tapi kan saya nggak enak gitu sama yang lain. Kalau mereka iri terus mereka merasa terancam sama saya jadi juga nggak nyaman juga kan. Saya nggak cari musuh gitu, bukannya saya takut, tapi nggak enak aja. Jadi orang lain tuh sama saya pantesan gitu, kayaknya mereka tuh sama saya nggak suka gitu kan. Walaupun di depannya mereka semua baik gitu ya, tapi saya bisa merasa kalau orang itu ya gimana ya, merasa terancam ya, jadi mereka kayak gimana gitu, merasa saya saingannya gitu kan. Saya sih kerja nggak pakai saingan, saya sih selesai kerja saya pulang, nggak ada urusan gitu ya, ngapain. Buat saya sih kalau saya memang berprestasi, saya berharap gaji saya dinaikin kan, itu lebih jelas ya, lebih pantas daripada digituin. Nanti kan posisi saya jadi nggak enak sama teman-teman yang lain. Saya ngomong begitu tapi saya nggak minta naik gaji ya sama bos saya cuma bilang saya nggak enak gitu sama yang lain, kayaknya mereka nggak suka gitu. Terus dia bilang ya kalau yang lain bermasalah, dia balas email saya, dia bilang terima kasih banyak, dia bilang sopan sih dia sama saya ya kalau ini, dia bilang terima kasih banyak untuk ininya emailnya. Terus dia bilang ya saya pikir ya bos ini kan juga menghormati ya, walaupun saya bawahannya tapi kan saya memang lebih tua dari dia gitu kan. Terus dia sopan kan, dia baik gitu kan. Nah terus dia bilang kalau yang lain punya masalah ya harusnya Anda datang sama saya ngadu gitu kan. Kalau ada apa-apa ngadu aja gitu, nanti saya yang ngadepin mereka gitu ya. Buat saya kalau Anda kerjanya bagus ya saya boleh dong saya memuji, ngasih penghargaan, terserah mau yang lain suka atau enggak gitu. Saya bilang aduh ya udahlah, akhirnya saya nggak balas lagi, saya diemin aja. Cuma kan sekarang posisi saya di tempat kerja tuh jadi kayak begitu gitu. Akhirnya bukannya dapat, nggak tahu ya, mudah-mudahan sih gaji saya naik gitu. Bukannya saya nggak seneng gitu ya dipuji sama atasan, tapi buat saya itu jadi beban buat teman-teman yang lain. Jadi mereka merasa sama saya tuh kayak orang yang harus disingkirkan karena tidak disukai mungkin ya kalau saya kerjanya dianggap bagus gitu sama atasan. Aduh ya, tapi saya sih prinsipnya dimanapun saya selalu memang kalau saya kerja ya saya pantas dong, saya berusaha bekerja sebaik-baiknya, itu tanggung jawab saya sebagai orang yang kerja ya. Dan saya mau kalau saya punya orang yang kerja sama saya juga, mereka juga begitu kan, kita ngarepinnya sama kan. Terserah gitu ya orang lain mau nilai apa, tapi yang penting buat saya sudah melakukan yang menurut saya harus saya lakukan, itu aja. Saya nggak ada niat untuk cari muka, ngejilat gitu ya, nggak ada niat sama sekali ya. Saya bukan tipe orang yang bisa ngejilat, apalagi kan saya bukan tipe orang yang pintar ngomong ya. Ya itulah yang didapat kalau kita berprestasi di tempat kerja. Saya sekarang mau belanja dulu ya, karena saya nanti mau kerja tapi masih ada waktu sekitar 1 jam. Aduh bener-bener ya, saya udah mumet ini. Lockdown diperpanjang di Jerman sampai bulan depan. Harusnya tanggal 14 Februari itu udah selesai lockdown, tapi ternyata kayaknya diperpanjang lagi. Kayaknya bener-bener ini ya, aduh jenuh gitu. Jenuh banget, jenuh. Saya bersyukur saya masih bisa keluar rumah kerja. Makanya saya tadi udah nggak sabar, pengen cepet-cepet kerja, pengen cepet-cepet keluar rumah. Ya udah, saya masih ada 1 jam, saya keluar dan saya belanja sedikit ya, jalan-jalan di toko sedikit. Aduh bener-bener toko-toko tutup ya, semua ekonomi tuh bener-bener hancur lebur dari sini. Kasihan banget orang yang punya toko. Kayak toko supermarket sih masih buka ya, tapi kayak toko pakaian, toko-toko yang lain gitu, bagaimana mereka mau bayar sewa, bagaimana mau bayar karyawan, banyak yang dirumahin gitu. Aduh bener-bener deh, corona ini betul-betul
Bikin pusing, tapi mau bagaimana ya. Oke, sampai di sini videonya ya. Sampai ketemu di video berikutnya.